Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad, membahas tematik seputar tentang hijrah. Yang pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang hangout, yang artinya berkumpul. Di antara cara agar istiqomah ketika hijrah adalah hangout, berkumpul dengan teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala di masjid, di majelis ilmu, dalam rangka kebaikan, saling menyemangati dan motivasi untuk istiqomah. Dan pada pertemuan kali ini tema kita adalah insecure. Jadi di antara penyakit atau isu mental health yang sekarang sedang dibicarakan oleh kaula muda, di antaranya adalah insecure. Dan ternyata di antara sebab orang yang istiqomahnya nggak bertahan lama, di antara sebabnya kalangan hijrah milenial, Gen Z maupun Gen Alpha, adalah karena fokus mereka yang keliru, sehingga mereka terjangkiti insecure. Dan insecure secara bahasa secure itu security, keamanan, tim keamanan. Jadi insecure itu artinya tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang. Artinya gelisah, galau, dan merasa tidak percaya diri, merasa cemas, merasa minder, merasa rendah diri, merasa tidak cukup baik, merasa penuh kekurangan, dan suka menyalahkan diri sendiri. Siapa yang kira-kira di sini insecure? Mungkin beberapa di antara kita. Jadi orang-orang seperti ini, seperti kita ini, kadang melihat orang sukses, kita merasa gagal. Melihat orang kaya, kita merasa miskin. Melihat orang pintar, kita merasa bodoh. Melihat orang yang sudah menikah, kayaknya saya jomblo selamanya. Melihat orang yang sudah punya pencapaian, kayaknya kita nggak bisa seperti dia. Sehingga ini terkadang membuat kita menjadi benci diri kita sendiri. Kita tidak self love, kita kurang bersyukur, kita kurang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian yang berbahayanya sampai zalim, hasad, membenci orang lain. Tentu ini bukan harapan kita semua. Dan kita bahas sekarang akar masalah atau penyebab dan solusinya. Yang pertama, ini mungkin beberapa akar masalah, tidak harus semuanya ada pada orang-orang yang insecure. Yang pertama adalah kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang insecure ini kurang yakin bahwasanya Allah itu Maha Adil, bahwasanya takdir Allah sepahit apapun itu indah, bahwasanya episode yang Allah gariskan untuk kita sepahit apapun yaitu selalu yang terbaik. Terkadang kita menyalahkan Allah secara tidak langsung. Kenapa sih harus dia yang sukses, kenapa nggak harus saya? Kenapa sih harus dia yang kaya, kenapa nggak harus saya? Kenapa sih harus dia yang mendapat pencapaian tersebut, kenapa nggak harus saya? Akhirnya dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan orang lain dan kekurangan diri dia sendiri. Maka kalau kita tahu sebab kita insecure adalah kita kurang kenal Allah, berarti solusinya adalah kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Jadi fokus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Fokus pelajari tentang nama Allah dan sifat Allah yang indah. Kenapa? Karena ternyata sebab kita insecure, kita banyak ingat manusia dibandingkan banyak ingat Allah. Sedangkan kata Ibnu Aun rahimahullah, ucapan yang sangat sering kita dengar, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Ingat manusia itu sakit. Ingat manusia bikin kita sakit, sedangkan obatnya, penawarnya, vaksinnya adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan kita melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap kita,
kita fokus bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang diri kita. Emang ini berat. Ya, tapi disinilah challenge-nya. Disinilah tugas kita adalah untuk banyak-banyak ingat Allah dibandingkan banyak-banyak ingat manusia. Kalau kita ingat manusia, banyak manusia ini. Setiap kepala punya pendapat. Ya, rambut boleh sama tapi isinya berbeda-beda. Maka kalau kita menyenangkan manusia, tidak akan cukup waktu kita. Kalau kita ingin menyamakan persepsi manusia, akan habis segala energi kita. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala akan tenang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan ulama yang sangat indah adalah siapa yang kenal manusia, hatinya tenang. Artinya kenal manusia, kenal bahwasanya manusia ini enggak akan bisa memberikan validasi yang benar. Jadi daripada kita ingat tetangga, ya kalau dulu kan insecure ini sedikit, kenapa? Karena yang dilihat cuma tetangga kanan kiri, ya, atau keluarga besar. Adapun sekarang ada media sosial, yang dimana di situ orang berlomba-lomba mencari validasi. Bagaimana dia dipuji pencapaiannya, slot gajinya, kesuksesannya, jalan-jalan ke luar negerinya, makan enaknya, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya insecure. Kenapa? Karena dia banyak ingat manusia, lebih banyak lihat story teman dibandingkan baca Al-Quran, lebih banyak ingat tentang orang lain dibandingkan menghafal Al-Quran. Ya, sehingga kata para ulama, solusinya dia kita secure, biar kita aman dan nyaman adalah ingat Allah, mentauhidkan Allah. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang dapat rasa aman. Mereka yang mentauhidkan Allah dan banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang punya iman, punya tauhid, dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Jadi yang bikin kita aman, secure, yang bikin kita enggak insecure adalah tauhid dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, zikir salat, zikir pagi petang, kemudian baca Quran. Dia punya challenge-nya, dia sibuk membenahi diri sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk insecure terhadap pencapaian-pencapaian manusia. Ini yang pertama. Ya, mohon maaf saya agak batuk ya. Yang kedua, di antara sebab seorang insecure adalah sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi yang membuat kita insecure itu banyak mendengar, banyak melihat. Kata Ibnu Qayyim, di antara penyakit terlalu banyak. Banyak gaul, banyak makan, banyak tidur, di antaranya banyak melihat dan banyak mendengar. Bangun pagi, lihat story. Ya, di kamar mandi lihat story, ya, mau tidur lihat story. Akhirnya kita tidak menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan hanya kepada aurat yang haram dilihat atau hal-hal yang lain yang haram dilihat, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wahai Muhammad, janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sebagian dari mereka. Ternyata jaga pandangan diantaranya maknanya adalah menjaga pandangan dari kenikmatan orang lain. Ya, biar kita nggak kepo sama orang lain, kepo bikin insecure. Maka mulai sekarang unfollow ya akun-akun yang suka flexing. Ya, mobil baru Paradise, ya, atau apa itu, Hyundai terbaru, ya, iya gitu pokoknya namanya. Atau misalnya menu yang terbaru, toko yang terbaru, seterusnya. Meskipun sebenarnya secara fikih itu tidak salah, tapi untuk menjaga hati kita yang merasa kita mudah insecure adalah jaga pandangan. Lihat aja story ustadz, ya bukan ustadz saya, ustadz lain ya, tentang nasihat, tentang ucapan ulama, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin kita melihat sesuatu yang bikin hati kita sakit. Contohnya apa? 23 Arab Saudi Indonesia gitu ya.
Bikin sakit kita lihat itu ya. Gitu. Ya tapi belum berakhir perjuangan ya. Masih ada nanti malam. Jadi intinya apa? Jaga pandangan. Ya, jaga pendengaran. Ya. Karena kita ini terkadang sering insecure kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Fisik orang lain, harta orang lain, ya pencapaian orang lain, padahal sebenarnya ya seolah-olah kita dengan hal itu insecure ini seolah-olah kita ini mengatur rahmat Allah ini nggak adil. Harusnya saya yang gini, dia nggak gitu. Harusnya saya yang begitu, dia nggak begini. Dan ketika orang-orang kafir mengatakan, loh kok Muhammad yang dapat wahyu, kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak dari kota lain? Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaksimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang membagi rahmat-rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang mengatur-ngatur, aku mau ngasih kegantengan, kekayaan, kepintaran, ya, popularitas, ya yang lain-lainnya, apakah kalian yang mengaturnya? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang mengaturnya. Yang membuat ini ganteng, ini kurang ganteng, ini kaya, ini kurang kaya, ini pintar, ini kurang pintar, ini terkenal, ini kurang terkenal, ini sukses, ini kurang sukses adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan suhriya. Kami jadikan mereka berbeda-beda agar saling membutuhkan. Bayangin kalau semua orang kaya, nggak ada yang jual nasi uduk, ya tanpa merendahkan penjual nasi uduk tentu saja. Nggak ada yang jadi tukang bangunan. Gimana orang kaya bikin bangunan, bikin rumah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbeda-beda itu agar kita saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Ya, orang yang pintar butuh orang bodoh untuk diajarkan, dan orang bodoh butuh orang pintar untuk dia belajar. Ya, sehingga Allah adil membagi-bagi takaran kita semua. Maka kata Allah, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu yang Allah bagi ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan betapa insecure ini menghilangkan produktivitas. Karena kita hanya membuat hal-hal yang pesimis, yang bikin kita sedih. Padahal kata Nabi, yu'jibunil fa'al, aku tuh suka al-fa'al, optimisme, kata Nabi. Apa fa'al ya Rasulullah? Sahabatannya, al-kalimatu thayyibah, ucapan yang indah, ucapan yang baik, sugesti yang positif. Insya Allah saya bisa. Insya Allah Allah berikan saya kesehatan, nikmat hidayah, circle yang baik. Ya, ini adalah sebuah pencapaian. Pencapaian tidak harus yang terlihat indah di media sosial. Bahkan sebagian penelitian mengatakan media sosial hanya beberapa persen mewakili kehidupan sebenarnya. Ya, justru banyak orang-orang ya yang menampilkan hanya yang dia ingin perlihatkan saja, yang tidak dia perlihatkan dia tidak akan tampilkan. Maka belajarlah mulai sekarang, jangan membanding-bandingkan diri. Abu Bakar ya dengan keimanannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman bin Affan dengan kekayaannya, Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya. Mereka tidak ya saling menyalahkan satu sama lain, tapi semua indah dengan versi masing-masing. Bayangkan kupu-kupu yang cantik, ketika dia membandingkan hidupnya dengan burung elang yang tinggi, wah tinggi banget tuh burung elang, padahal kupu-kupu engkau lebih indah dibandingkan burung elang. Bayangkan kalau bunga yang indah dengan kelopaknya warna-warni membandingkan dirinya dengan bambu yang tinggi, wah enak banget jadi bambu tinggi, padahal dia indah meskipun dia rendah dengan warna-warninya yang indah. Oleh sebab itu belajarlah mulai sekarang, fokus diri sendiri. Ya, kita akan dihisab sendirian, ya dalam alam kubur kita juga sendirian. Maka orang-orang yang kita insecurekan itu ternyata tidak lebih beruntung dibandingkan diri kita nanti. Poin yang ketiga, poin yang pertama tadi kurang kenal Allah. Solusinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar bertauhid. Yang kedua, akar masalahnya karena kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, rumput tetangga lebih hijau. Yaitu karena kita tidak melihat rumput sendiri. Padahal kalau orang lain lihat rumput kita lebih hijau dibanding rumputnya.
Ya, terkadang setan itu menghiasi sesuatu yang belum kita miliki. Kalau kita punya miliki, biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi poin yang kedua adalah fokus untuk membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, jaga pandangan dan jaga pendengaran. Kenapa orang dulu nggak insecure? Karena mereka yang lihat cuma tetangga kanan kiri yang udah baik, ya, kemudian keluarganya. Dia fokus bagaimana membahagiakan diri sendiri, keluarga, teman-teman dia yang semakin lama circle-nya semakin kecil. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara sebab seorang insecure adalah fokus kepada validasi manusia dan kenikmatan dunia. Jadi mereka menjadikan standar benar salah, sukses gagal, cerdas, ya, culture atau tidak, itu adalah manusia. Jadi yang menjadikan standar suksesnya adalah dunia. Wah, pencapaian dunianya, gantengnya, outfitnya, ya, kendaraannya, gadgetnya. Sedangkan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Ketika seorang, ya, manusia berkata, ketika dia diuji, fakramahu wa na'amah, dengan dia diberikan kenikmatan, dia berikan kemuliaan, harta yang banyak, istri yang cantik, anak yang lucu, ya, pencapaian karir yang melonjak, fayaqulu rabbi akraman, dia katakan Tuhanku muliakan aku sukses nih, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya, ketika Allah sempitkan rezekinya, Allah kasih dia banyak masalah, Allah berikan dia teguran sehingga dia turun karirnya, ya, atau pecat, ya, oleh perusahaannya, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Kata Allah, kalla, enggak gitu. Bukan begitu cara pikirnya, bukan begitu mindset dan pola pikirnya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita belajar semua, ya, karena saya juga enggak arti lepas dari ini, belajar mengikhlaskan fokus kita hanya kepada Allah. Yang kita harapkan hanyalah validasi Allah Subhanahu wa taala, karena standar sukses dan gagal, bahagia dan tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu cara kita bahagia adalah yang menciptakan bahagia, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, yang sukses siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yang paling bertakwa. Dan takwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di hati, gak bisa ngelihat. Bisa jadi orang yang ibadahnya lebih sedikit lebih bertakwa dibandingkan ibadahnya lebih banyak. Orang yang baru ngaji misalnya, baru pengajian sekali dua kali, bisa jadi lebih bertakwa dibandingkan orang yang udah tahunan ngaji. Maka ketika takwa itu di hati, maka kita tidak akan menjadikan standar sukses dan gagal adalah dunia. Karena kita nggak tahu orang ini bertakwa apa enggak. Sehingga karena kita nggak tahu inilah kita akan berlomba-lomba menjadi orang yang paling bertakwa. Kalau dunia terlalu rendah dan remeh untuk menjadi standar. Ya, sering kita dengar, ini bukan pembahasan kita, bahwasanya dunia itu tidak lebih baik daripada bangkai kambing yang cacat, sayap seekor nyamuk. Jadi mulailah kita belajar mengenal dan menyadari ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, segala apa yang di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali ingat sama Allah. Ini pengajian ingat Allah. Wa mawalah, dan segala ibadah yang Allah cintai. Wa alimun wa muta'allimun, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Jadi selain empat ini, selain zikir kepada Allah, selain ibadah yang Allah cintai, selain orang yang berilmu, para ulama kita, kemudian orang yang belajar ilmu agama, maka semuanya itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang belajar untuk haus validasinya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen yang jadi pandangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak peduli lagi orang mau bagaimana pencapaian dunianya, yang penting kita gimana di mata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya?
caranya perbanyak amal-amal rahasia. Amal-amal yang orang lain nggak tahu. Amal-amal soleh yang tersembunyi, bahkan mungkin orang rumah kita pun nggak tahu, anak-anak kita pun nggak tahu. Kata para ulama, uktumil hasanat kama taktumis sayyi'at, sembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan keburukan. Ya, jadi mulai sekarang meskipun berat, ya kita mulai mikir orang-orang yang kita insecurein itu ternyata nggak berikan manfaat kita di akhirat. Maka fokus bagaimana hidup kita yang sebentar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekajian bukan karena teman, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hijrah bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setiap apapun nanti musibah yang akan menimpa dia, jalan terjal yang akan dia daki, selama yang dia raih adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah mengubah arah jalannya. Ya, maka belajar mengikhlaskan niat, dan ini adalah PR kita seumur hidup. Ya, bisa jadi kita awal-awal dakwah ikhlas, ketika udah terkenal nggak ikhlas, Allah berikan ujian biar kita ikhlaskan niat kita. Terkadang kita ya awal-awal ketika belum kaya kita rajin ibadah, ketika sudah mulai naik kita lupa, Allah berikan ujian biar kita kembali kepada setelan awal. Itu orang-orang yang mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, yang keempat, di antara sebab dan akar masalah kenapa insecure, karena kita kurang bersyukur, karena kita sering mendongak ke atas dan lupa menundukkan kepala ke bawah. Solusinya apa? Bersyukur. Dan cara bersyukur adalah ingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita nggak ganteng, tapi kita banyak uangnya. Mungkin kita nggak banyak uangnya, tapi kita pintar, kita juara kelas. Oh, kita nggak pintar, oh tapi kita ganteng. Jadi selalu ada kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada yang tidak ada kelebihan. Tidak ada orang yang punya kekurangan, semuanya. Allah Maha Adil. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu. Ada seorang ulama, Abu Kilabah rahimahullah, yang di masa umur hidup akhir beliau itu dalam mengasingkan diri. Ketika itu beliau dalam kondisi buta, dalam kondisi tangannya buntung, kakinya buntung, cacat, dalam kondisi miskin, jauh dari keramaian manusia, ya nggak pernah hangout, apalagi staycation, nggak pernah. Tapi ketika itu ada seorang yang lewat melihat ada kemah. Dia penasaran, siapa di kemah ini? Ternyata seorang yang sudah tua, matanya buta, kaki tangannya pincang, nggak bisa kemana-mana. Berdoa, ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Ini kaget orang ini. Kok bisa? Orang tua yang matanya buta, yang nggak bisa kemana-mana, bahkan dikatakan dia nggak makan 3 hari 3 malam ketika itu, mengatakan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, kalau kita mikirnya, ini ada harta warisan dia nih, ada harta simpanan, ya, mungkin saldo di rekeningnya banyak, tapi nggak ada. Ternyata ditanya apa nikmat tersebut, adalah nikmat berbicara. Dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa baca Al-Qur'an, subhanallah, ya. Jadi ini diantara betapa pintarnya ulama dahulu mengalihkan pandangan, fokus kepada apa yang tersisa, bukan apa yang telah tiada. Urwah bin Zubair diamputasi kakinya, ya, oleh khalifah, dibawakan tabib-tabib terbaik seantero dunia. Mereka tidak punya solusi kecuali potong kaki, diamputasi. Kemudian khalifah ketika itu pengen menghibur beliau yang sedang, ya pasti sedih lah ya, kakinya dipotong. Tapi ternyata bilang apa? Alhamdulillah, saya masih punya 2 tangan dan 1 kaki. Anaknya meninggal ketika itu, barusan meninggal. Ya, saya punya 4 anak, engkau hanya ambil 1, ya Allah, masih ada 3-nya, subhanallah.
Betapa bagaimana orang-orang seperti ini nggak akan insecure. Dia pandai berterima kasih kepada Allah. Kita yang insecure ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang, ya Allah, mobilnya Pajero, mobil kita Avanza. Masih banyak mobil yang lebih rendah dibandingkan kita, mobil Kijang yang tahun 70-an, ya. Kita punya motor, misalnya motor kita Supra tahun 70-an. Kita ngelihat teman kita motornya motor yang terbaru, motor RX King terbaru, kemudian atau motor yang sekarang nih ya NMAX atau PCX dan semisalnya. Coba lihat, ada teman-temannya yang nggak punya motor, yang nggak punya kendaraan, pengajian harus harus naik sepeda. Maka pandai-pandailah melihat ke bawah, kata Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum, lihat ke yang bawah, wala tanduru ilaman huwa fawqakum, jangan lihat yang ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya, jadi dalam hal-hal dunia, kata Nabi SAW, lihat yang di bawah. Ternyata kita adalah idaman banyak orang. Istri yang kita keluhkan ternyata adalah incaran banyak orang di luar sana. Ternyata pekerjaan yang kita keluhkan selama ini ternyata adalah idaman banyak pengangguran di luar sana. Kesehatan yang kita miliki ternyata adalah cita-cita orang yang ratusan di rumah sakit. Ternyata hembusan nafas yang kita tiup setiap harinya adalah idaman dan dambaan orang-orang yang sudah di dalam kubur. Maka kenapa kita insecure? Kita banyak kelebihan. Ya Ustaz, circle saya nggak seperti dia. Wah, ternyata kita sedikit tapi teman-teman kita lebih soleh dibandingkan yang itu. Ustadz, gaji saya nggak sebanyak itu, atau gaji sedikit banyak ini, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang halal. Nggak kayak mereka banyak uang tapi hal-hal yang haram yang dia kerjakan. Maka di antara insecure yang positif, ternyata ada insecure yang positif. Insecure yang inilah yang harus kita galakkan dan kita berharap outputnya positif, vibesnya positif, itu insecure dalam urusan akhirat. Aduh, aku insecure lihat dia, kenapa? Dia bacaan Qur'annya bagus banget, sedangkan saya ya baru terbata-bata. Saya harus bisa. Yang melahirkan motivasi, ingat, jangan sampai melahirkan menyerah, gagal, gak mau belajar lagi, gak mau hijrah lagi, akhirnya apa? Mundur dari jalan hijrah. Insecure-nya salah, gak melahirkan output yang positif. Lihat yang ke atas dalam urusan apa? Urusan agama. Jangan lihat ke bawah agama. Alhamdulillah Ustaz, saya sholat cuma 2 kali sehari. Teman saya tuh cuma Jumatan dia. Nah, ini dia bersyukur. Ya, dengan kekurangan ibadahnya salah. Untuk akhirat lihat yang ke atas biar outputnya termotivasi, dan inilah yang diharapkan, berlomba-lomba dalam kebaikan, menghasilkan ya kondisi yang kompetitif. Kata Ali bin Abi Thalib, ucapan yang sangat indah, idza ra'aita man nafasaka fid dunya nafishu fil akhirah. Kalau engkau lihat orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, bikin engkau insecure dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat, bikin dia insecure dalam urusan akhirat. Dia ngalahin kalian tentang masalah gaji, kalahkan dia tentang hafalan Al-Quran. Dia mengalahkan kita tentang masalah pencapaian ke luar negeri, kalahkan dia dengan pencapaian kita sering ke raudhah taman surga, majelis ilmu. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang vibesnya para sahabat. Perang Tabuk, Nabi open donasi, buka donasi untuk perang. Ketika itu Umar mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq, karena saya lagi banyak uang nih, Abu Bakar lagi ekonominya lagi sulit, sehingga beliau membawa setengah hartanya yang lebih banyak dibandingkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hari ini aku kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, kau sisakan berapa untuk keluargamu wahai Umar? Setengahnya, sama kayak gini persis. Artinya Umar 50% hartanya dia donasikan untuk perang Tabuk. Abu Bakar membawa harta yang jauh di bawahnya Umar. Nah, Umar merasa menang sepertinya ini, ya, karena banyakan uangnya. Tapi ketika ditanya, Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Allah dan Rasulnya. Artinya apa? 100% beliau wakafkan dan donasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar, waduh, aku tidak akan bisa mengalahkan
Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi mulai sekarang fokus kita kepada insecure dalam urusan akhirat. Dia lebih dulu datang pengajian, dia lebih banyak program dakwahnya, dia ya circle-nya positif, dia punya relasi kepada ahli ilmu untuk mendekatkan diri dengan lebih baik, bisa konsultasi secara langsung, dia punya uang yang banyak untuk sedekah, dia dalam urusan dunia, sehingga kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kenikmatan surga inilah hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Marilah kita mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan insecure, jangan sedih, jangan galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu unggul, kalian tinggi jika kalian beriman. Ya, saya sering sampaikan ke santri-santri, kalau ketemu teman-teman lama kalian, mereka punya keberhasilan dalam urusan dunia, kalian jangan minder, jangan insecure. Harusnya mereka yang insecure sama engkau. Engkau punya hafal Al-Quran, akhlak yang mulia, bisa baca Quran, engkau bisa bahasa Arab, engkau rajin sholat, engkau rajin puasa sunnah. Mereka yang insecure kepada dirimu. Ya, jadi kita mulailah belajar untuk insecure hal-hal yang positif. Ya, bagaimana biar bisa baca Al-Quran yang baik dan benar. Gimana biar kita bisa mulai sekarang, Ustadz saya pengen, boleh nggak Ustadz habis kajian ya, setiap malam Ahad ini saya belajar baca Iqra sama Ustadz? Boleh ya, free. Atau saya pengen perbaiki bacaan Al-Fatihah, nggak masalah. Atau saya pengen setoran Ustadz, alhamdulillah saya udah lancar, tapi saya itu kalau nggak ada Ustadz, nggak ada orang sebagai tempat nyetor itu kayaknya kurang semangat. Oke, ya sehari satu minggu satu halaman kita setoran, nggak masalah. Habis pengajian temuin Ustadz pas setoran, surat apa? Surat Al-Ikhlas, nggak masalah. Ya, nggak semalu. Saya punya teman, ya dia pinter, dia sarjana. Ketika itu dia baru dapat hidayah. Dia pergi ke Pondok Al-Furqan di Gresik. Dia pertama kali setoran adalah surat Al-Ikhlas kalau nggak salah. Itu pun salah-salah. Ya, dia cerita sama saya betapa malunya saya dulu. Orang yang pintar, urusan dunia 999, agamanya 7 atau 6 gitu. Sampai dia dapat hidayah, dia banting setir, yang awalnya kuliah umum dia mondok. Orangnya udah berumur di atas kami. Tapi dalam 2 tahun dia bisa menjadi penghafal Al-Quran, padahal bukan di pondok tahfidz, itu pondok yang biasa, bukan pondok tahfidz. Dan hafal Qurannya mutqin, dan dia jadi imam ketika dia di kuliah bareng kami, dan dia juara satunya di kelas kami. Yang awalnya merasa insecure, tapi itu melahirkan motivasi, melahirkan ya kompetitif. Ya, kompetisi, berlomba-lomba, tentu saja persaingan yang sehat, rival yang sehat dalam kebaikan. Maka hendaklah kita bisa menghidupkan insecure seperti ini. Ini tentu lebih energinya positif dibandingkan kita capek. Kalau kita itu insecure dalam urusan dunia, itu akan menghabiskan energi kita. Capek-capek mikirin omongan orang, padahal usia sedikit, bagaimana melahirkan karya sebanyak-banyaknya, bagaimana melahirkan umur kedua sebanyak-banyaknya. Dan di antara umur kedua adalah karya. Daripada mikirin omongan orang, gimana biar saya bisa buat konten dakwah, biar saya memperbaiki diri, Quran saya bertambah, hafal Quran saya bertambah, ya bahasa Arab saya bisa belajar sedikit demi sedikit. Dia punya target. Sehingga ketika seorang hijrah, seharusnya memang dia punya target. Tahun ini saya targetnya bisa baca Quran. Tahun depan mulai hafal juz amma setengahnya. Tahun depannya lagi juz amma. Atau misalnya pengajiannya tahun ini atau baru ngaji sekali seminggu aja deh. Tahun depan 2 kali seminggu. Tahun depan 3 kali seminggu. Meninggal tiap hari pengajian. Sehingga apa? Punya progres. Ya, orang yang insecure sayang sekali menghabiskan ya energi, pikiran, waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Bisa jadi orang-orang yang kita insecurein di balik media sosial dia sedang menangis, ya, menangisi ketidaktenangan hidupnya, ya,
menangisi masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk yang ada pada dirinya. Dia senyum manis di media sosial tapi menangis di balik itu semua. Maka hendaklah kita berpikir bagaimana kita insecure yang positif. Ya. Dan inilah yang membuat hijrah kita akan semakin benar lurusnya niat. Karena hijrah, sebagian kita hijrah ya fokusnya kepada dunia. Outfitnya saya malu Ustaz, teman-teman bajunya bagus semua, saya bajunya ya pasar 16. Akhirnya apa? Dia minder. Atau misalnya ibu-ibu ya, wah ibu ini bawa tas Gucci, ini tas Hermes, dia ya tas Hello Kitty gitu ya, atau tas Winnie the Pooh. Akhirnya apa? Hilang dari hijrah karena fokusnya sudah salah. Fokusnya dibilangin oleh orang dunianya, disender dunianya, dia mundur. Disender masalah dunianya, hartanya, dia malah mundur. Akhirnya apa? Dia enggak ikhlas dalam hijrahnya. Dia insecure. Maka di antara insecure yang positif ya adalah dalam urusan agama. Maka marilah pada kesempatan setiap malam Ahad, bagi teman-teman yang punya waktu, mari kita belajar benahi diri bareng-bareng ya, enggak harus totalitas ya. Di 2 qoribu kalau nggak bisa lurus itu miring sedikit nggak masalah. Kalau nggak 1% ya 90, 80, 70. Yang penting semakin hari semakin maju. Mulailah dari yang pertama, berusaha kenal Allah Subhanahu wa taala, belajar yang dulunya dengar hip hop atau pop rock, ini rock punk ya, pop punk ya, atau misalnya reggae, mulai sekarang dengarnya kajian-kajian. Ya, yang biasanya nonton bola mulai kurangi nontonnya ya, podcast bermanfaat. Ya, ini pertama, ya mulai duduknya biasanya di tempat kopi, sekarang di masjid pengajian. Yang kedua tadi apa? Berusaha jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita indah dengan hidup kita masing-masing. Saya yakin ya, kalau saya bikin novel, cerita dari teman-teman semua itu pasti punya pembaca yang setia, punya penikmatnya. Kisah kita ini selalu indah dengan sisi kita masing-masing. Ya, kadang satu orang saja kita kisahkan tentang dirinya, betapa banyak hal-hal hebat yang terjadi yang kita dengar. Maka jangan menganggap kita ini orang yang rendah. Kita ini semuanya adalah orang-orang pemenang. Di antaranya pemenangnya adalah kita bisa duduk pada malam hari ini adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga tadi apa? Mulailah fokus kita mengejar ya validasi dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah, ridho nas ghayatun la tudrak. Memuaskan manusia adalah sesuatu yang mustahil kita capai. Maka fokuslah bagaimana biar Allah ridho sama kita meskipun manusia tidak ridho. Yang terakhir adalah mulailah bersyukur dengan cara melihat hal-hal yang rendah di bawah kita dalam urusan dunia dan memotivasi lihat yang ke atas dalam urusan akhirat, biar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah pengajian kita malam hari ini. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat. Ya, sedikit demi sedikit kita bisa nggak insecure lagi, dan mulailah kita pandangan kita bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana kita meningkatkan iman, amal, dakwah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufiknya selalu sehingga terus memperbaiki diri dan istiqomah di atas jalan hijrah ini. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.